Pernah nggak sih kamu beli stroberi, tapi baru 2 atau 3 hari udah lembek dan berjamur? Nah, penelitian ini mencoba mencari solusinya dengan memanfaatkan nanoteknologi. Halo semua, dalam video ini tim kami akan menjelaskan penelitian berjudul aplikasi nanokomposit ZNO Pati untuk pengemasan stroberi. Pembahasan ini berdasarkan jurnal penelitian dari Lorraine dan teman-temannya yang diterbitkan pada jurnal Helion pada tahun 2023. Nah, penasaran kan? Yuk kita bahas. Stroberi adalah buah yang sangat mudah rusak. Kandungan air yang tinggi membuatnya rentan terhadap bakteri dan jamur, terutama Botrytis cinerea yang menyebabkan grain mold. Di sisi lain, nanomaterial seperti zinc oxide atau ZNO dikenal memiliki aktivitas antimikroba yang kuat, aman karena sudah berstatus GRAS oleh FDA dan sangat stabil. Sementara pati atau starch dipilih sebagai matriks pembawa karena biodegradable, murah, dan mudah diolah. Tujuan penelitian ini adalah membuat kertas nanokomposit ZNO Pati, lalu mengujinya untuk melihat apakah bisa kertas tersebut memperpanjang umur simpan stroberi. Lalu, gimana ya cara membuat kertas nanokomposit zinc oxide pati? Nah, kita masuk ke bagian sintesis dan nanokomposit. Pertama, pembuatan starch powder dilakukan dengan mencuci dan mengupas kentang, kemudian di blender dengan air distilat hingga menjadi bubur. Bubur ini kemudian diaduk 10 menit untuk melepaskan pati, lalu disaring menggunakan kain kasa. Filtrat dibiarkan 24 jam agar pati mengendap. Setelah itu dilakukan dekantansi, pencucian berulang dengan air suling, dan sentrifugasi hingga diperoleh endapan pati putih. Endapan pati dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius semalaman hingga menjadi bubuk. Dan untuk memastikan keberadaan pati, dapat dilakukan uji iodin. Pengujian ini menghasilkan positif pati jika muncul warna biru kehitaman. Selanjutnya, kita masuk ke bagian sintesis nanopartikel zinc oxide menggunakan metode hidrotermal. 10 gram zinc asetat dihidrat dilarutkan dalam 200 ml air suling. Secara terpisah, 2,7 gram natrium hidroksida juga dilarutkan dalam 200 ml air suling. Kedua larutan ini kemudian dicampur dan ditambahkan 5 ml PEG sebagai surfaktan. Setelah campuran homogen, larutan diproses dalam autoklaf hidrotermal pada suhu 121 derajat Celcius selama 2 jam. Endapan yang terbentuk kemudian dicuci dengan air deionisasi, dikeringkan semalaman pada 65 derajat Celcius, lalu dikalsinasi pada 200 derajat Celcius selama 2 jam hingga terbentuk serbuk ZNO nanopartikel. Selanjutnya, dibuat serbuk nanokomposit zinc oxide. Serbuk nanopartikel ZNO dan pati diblender dengan air suling untuk menciptakan sebuah pasta yang homogen. Lalu diaplikasikan ke kertas saring dengan metode celup dan dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius hingga menjadi kertas nanokomposit yang siap dipasang pada wadah kemasan. Sebelum diaplikasikan, material diuji melalui beberapa teknik karakterisasi. Pertama, menggunakan XRD untuk melihat struktur kristal, SEM untuk melihat bentuk dan distribusi partikel, EDX untuk memastikan komposisi, serta UV Vis untuk mengetahui sifat optiknya. Pada pengujian teknik karakterisasi, menunjukkan hasil berikut. Dalam analisis XRD, sampel zinc oksida nanokomposit dengan variasi konsentrasi 10%, 15%, 18%, 20%, serta zinc oksida nanopartikel menunjukkan puncak-puncak difraksi yang sesuai dengan pola standar kristal zinc oksida. Pada difraksi zinc oksida nanopartikel, puncak yang muncul juga sesuai dengan data standar dari Crystalography Open Database. Sehingga dapat dipastikan zinc oksida nanopartikel yang dihasilkan bersifat murni dan tidak mengandung senyawa pengotor. Lalu, dengan menggunakan persamaan Scherrer, didapatkan ukuran kristal sekitar 30 hingga 35 nanometer. Kemudian, analisis SEM menunjukkan hasil sebagai berikut. Distribusi partikel zinc oksida terdiri dari butiran kecil dengan bentuk tidak beraturan. Terbentuknya aglomerat yang disebabkan oleh pembakaran nanomaterial. Granula terbentuk dari aglomerat dengan diameter 60 hingga 150 nanometer. Hasil sempati menunjukkan granulanya berukuran sekitar 5 hingga 80 mikrometer dengan bentuk yang sebagian besar bulat, oval, dan tidak beraturan. Beberapa granula pati terlihat memiliki permukaan halus, sementara yang lain berstruktur kasar. Untuk nanokomposit zinc oksida pati dengan variasi nanopartikel yang berbeda, menunjukkan hasil sebagai berikut.
Hasil SEM memperlihatkan partikel zinc oksida menyebar merata dan tertanam dengan baik di dalam matriks pati. Dengan meningkatnya persen nanokomposit, kepadatan permukaan komposit yang tertanam dalam pati pun meningkat. Dari tes CDX, terlihat jelas zinc oksida berhasil dibuat dengan komposisi 1:1 antara zinc dan oksigen. Hasil pemetaan komposit 20% ini menunjukkan distribusi zinc oksida yang merata dalam matriks pati, ditandai dengan sebaran homogen titik-titik zinc dan oksigen, serta adanya peningkatan signifikan unsur karbon dari pati. Pada hasil uji spektrofotometri UV phase zinc oksida murni menunjukkan puncak absorbansi aktif di sekitar 371 nanometer. Sementara nanokomposit zinc oksida pati aktif di rentang panjang gelombang 248 hingga 298 nanometer karena adanya pergeseran puncak absorbansi ke rentang yang lebih pendek yang mengakibatkan peningkatan energi untuk fotokatalis antimikroba. Setelah itu, dilakukan uji antimikroba terhadap 5 jenis patogen, 2 bakteri gram positif, 2 bakteri gram negatif, dan 1 jamur penyebab busuknya stroberi. Pada pengujian antimikroba, nanokomposit zinc oxide pati efektif menghambat bakteri gram negatif seperti Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis, serta jamur Botrytis cinerea. Dari gambar berikut, kertas nanokomposit secara efektif menciptakan zona inhibisi atau zona bening yang signifikan. Hal ini membuktikan potensi anti jamur dan antibakteri terhadap kelompok ini. Namun, aktivitas nanokomposit lebih rendah terhadap bakteri gram negatif seperti E. coli dan Pseudomonas aeruginosa. Hal ini terjadi karena perbedaan struktur dinding sel. Bakteri gram negatif memiliki lapisan luar lipopolisakarida yang tebal dan kompleks. Lapisan ini bertindak sebagai perisai tambahan yang menghalangi nanopartikel zinc oxide atau pelepasan ion Zn2+ untuk mencapai membran sel. Sebaliknya, bakteri gram positif hanya memiliki lapisan peptidoglikan yang lebih sederhana dan lebih rentan terhadap serangan nanokomposit. Lalu, bagaimana dengan aplikasinya langsung pada stroberi? Pada suhu 27 derajat Celcius, stroberi tanpa nanokomposit sudah busuk pada hari kedua, sedangkan stroberi yang dikemas menggunakan nanokomposit bertahan hingga hari ke-6, sebelum akhirnya menunjukkan kerusakan pada hari ke-10. Pada suhu 4 derajat Celcius, perbedaannya semakin jelas. Kontrol mulai rusak sejak hari ke-5, sedangkan stroberi dengan nanokomposit masih memiliki warna, tekstur, dan kualitas yang baik sampai hari ke-10. Selain itu, pengemasan dengan nanokomposit tidak menyebabkan degradasi pada faktor intrinsik buah. Parameter seperti vitamin C, total fenol yang merupakan antioksidan vital tetap berada dalam kisaran normal. Artinya, nanokomposit ini berfungsi sebagai pelindung eksternal tanpa mengganggu kualitas nutrisi di dalamnya. Stroberi yang dikemas dengan nanokomposit juga menunjukkan tren kehilangan berat yang lebih rendah. Ini mengindikasikan bahwa lapisan pati pada nanokomposit mungkin memberikan efek penghalang yang ringan, memoderasi laju respirasi dan transpirasi air. Kesimpulannya, nanokomposit zinc oxide pati berhasil disintesis dan memiliki karakteristik nano yang baik, menunjukkan aktivitas antimikroba yang signifikan, mampu menghambat pembusukan, mempertahankan kualitas stroberi lebih lama, serta berpotensi digunakan sebagai kemasan aktif yang aman dan biodegradable. Penelitian ini membuktikan bahwa teknologi nanokomposit dapat menjadi solusi masa depan untuk memperpanjang umur simpan buah-buahan segar. Namun, sesuai pernyataan jurnal, diperlukan uji toksikologi yang lebih komprehensif sebelum nanokomposit ini dapat digunakan secara komersial dalam pengemasan pangan. Hal ini penting untuk memastikan keamanan jangka panjang bagi konsumen. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membuka wawasan kita tentang penggunaan nanoteknologi dalam sistem pangan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.